Kita udah bahas fondasi public speaking. Kita juga udah bahas gimana mulai dan nutup presentasi lo atau public speaking lo dengan powerful. Nah sekarang teman-teman, kita masuk ke bagian tengahnya. Yes, bagian inti. Ini adalah meat-nya, dagingnya, isi sebenarnya dari performance atau public speaking lo. Yang kalau lo gagal nyiapin, speech lo bisa jadi kayak burger tanpa patty. Nah, hari ini gue akan ajarin lo gimana bikin isi public speaking lo nendang, gampang dicerna, dan nggak ngebosenin. Ada 5 tips di bagian ini. Kita bahas di Room for Improvement. Pertama, tahu apa yang paling lo pengen audiens lo inget. Jadi gini guys, orang itu nggak bisa nginget semua hal yang lo omongin. Oke, tapi mereka bisa banget nginget satu hal yang kuat. Jadi saran gue sebelum lo nyusun isi presentasi lo, tanya ini ke diri lo sendiri. Kalau cuma satu hal yang mereka bakal inget dari gue, itu kira-kira apa ya? Nah misalnya lo ngomongin gaya hidup sehat deh. Apakah lo pengen mereka inget argumen ini? Misalnya gini, makanan lo nentuin berapa lama hidup lo. Bisa jadi itu adalah satu hal yang lo pengen audiens lo inget. Atau lo pengen audiens lo inget gorengan yang jadi makanan pokok orang Indonesia adalah penyebab banyak penyakit mematikan. So, tentukan pesan utamanya dan tempel itu terus sepanjang isi presentasi lo. Ini kayak benang merah. Kedua, gunain struktur 3 bagian. Nah, otak manusia itu suka hal yang rapi. Jadi, kasih mereka struktur. Pakai rumus 3 bagian, teman-teman. Masalah, solusi, aksi nyata. Atau contoh lain, misalnya mitos, fakta, dan dampaknya. Nah pertanyaannya, kenapa sih 3? Karena 3 itu pas dan orang mudah mengikuti. Jadi penjelasan dan argumen lo nggak bakal kemana-mana. Ini kayak lo bikin lagu pop misalnya, ada verse, ada chorus, dan ada bridge. Nggak terlalu sedikit dan nggak kebanyakan. Orang masih bisa mengikuti. Nah ketiga, jangan cuma ngasih data guys, tapi ceritain. Sekarang pertanyaannya, lo mau audiens paham atau lo mau audiens lo ngerasa, feel it? Nah, kalau mau mereka cuma paham, lo tinggal lempar aja grafik, chart, bagan, dan juga angka beres. Tapi kalau lo mau mereka connect with you, kasih mereka cerita. Cerita yang connect ke mereka, cerita yang mereka bisa relate karena mereka juga ngerasain dan ngalamin. Gue kasih contoh, misalnya lo mau ngomongin soal burnout di dunia kerja. Jangan cuma bilang bahwa 87% pekerja muda merasa burnout. Itu cuma data, teman-teman. Orang nggak ngerasa. Tapi bikin story. Kayak misalnya gini, gue punya teman. Tiap malam dia nangis di parkiran kantor dan tiap masuk kerja, mukanya selalu tegang dan stres. Anaknya sih kelihatan kuat di luar ya, tapi dalamnya remuk. Nah, dengan ilustrasi tadi atau cerita tadi, ini bikin orang diem, mikir dan ngerasa. Dan relate juga, karena bukan nggak mungkin banyak dari audiens lo yang ngalamin hal yang sama. Nah, keempat, pakai gaya bahasa yang menggigit. Coba deh, ulang-ulang satu kalimat penting di beberapa bagian presentasi atau public speaking lo. Ini penting buat lo terus menangin perhatian audiens lo. Nah, contohnya gini, lo bisa berubah, lo harus berubah, dan lo akan berubah. Atau kasih sesuatu yang kontras guys. Lo bisa jadi korban, atau lo bisa jadi pemenang. Tinggal lo pilih yang mana. Contoh yang lain lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini sales kita mentok di angka ini. Tapi dengan campaign ini, nembus 2 kali lipat bukan hal yang mustahil. Itu contoh yang lain. Tapi ingat guys, pilih bahasa yang sesuai dengan audiens kita ya. Tentu beda kalau lo misalnya presentasi di depan anak-anak seusia lo, atau depan mahasiswa misalnya. Dengan lo presentasi di depan para bos di kantor. Sekali lagi, diksi, tone, ilustrasi, semuanya harus mengikuti siapa audiens kita. Nah kelima, bikin visual di kepala mereka. Even kalau lo nggak pakai slide misalnya, lo tetap bisa bikin mereka melihat lewat kata-kata. Jangan hanya bilang, saya khawatir. Tapi lo bisa bilang, jam 3 pagi, gue duduk di dapur, kopi dingin, dan pikiran gue kalut. Ngebayangin apa yang kemungkinan bisa terjadi. So, lo memvisualisasikan kata-kata lo, guys. Kalaupun lo pakai slide presentasi, ingat, perbanyak gambar daripada tulisan. Apa yang ada di slide itu buat ngebantu audiens memahami pesan lo. Bukan ngebantu lo biar presentasi lo lancar. Ingat, presentasi ngebantu audiens kita biar paham. Kalau lo mau bantu audiens lo, sekali lagi, perbanyak gambar daripada tulisan.
Dan ini juga nggak kalah penting. Jangan naruh informasi terlalu banyak juga dalam satu slide. Ini kayak slide-slide di pemerintahan. Banyak banget informasi dalam satu slide. Ingat, satu slide, satu pesan. So guys, public speaking itu bukan soal lo tampil pintar, tapi soal gimana lo bikin orang merasa, ngerti, dan tergerak. Public speaker yang baik bukan public speaker yang terlihat pintar, tapi mereka yang bisa mensimplify, menyederhanakan informasi atau ide yang begitu kompleks menjadi sangat sederhana dan mudah dicerna. Nah, kesimpulan dari episode ini 5 hal yang bikin isi presentasi lo nempel di kepala audiens. Yang pertama, tahu satu pesan utama. Kedua, punya struktur. Ketiga, cerita, bukan cuma data doang. Keempat, gaya bahasa yang ngena atau menggigit. Kelima, kalimat yang visual. So guys, ini akhir dari 3 episode di mana gue sharing buat ningkatin kemampuan lo public speaking. Gue berharap semoga bermanfaat. Gue Rode Asyari, sampai ketemu di bahasan berikutnya.